Oke, selamat sore semua. Kita kembali lagi ya ke sesi 3 atau sesi terakhir dari seminar ini. Eh, eh, Gimana Bapak-Bapak Ibu sekalian setelah makan siang? Tidak mengantuk ya? Oke. Ini sesi yang menarik nih, sesi yang terakhir ini. Eh, kita bahas masalah tipsnya apa sih untuk berkembang sebagai insinyur pertambangan. Karena memang insinyur pertambangan ini sangat berkaitan dengan teknologi ya. Jelas kita-kita yang sudah kayak saya juga yang sudah berkecimpung 20 tahun mungkin dengan faktor umur juga ya. Jadi untuk eh, software itu kita tidak terlalu secepat waktu kita masih umur 20 tahun, 25 tahunan, 30 tahunan ya. Tapi jelas dengan pengalaman sebagai kita insinyur pertambangan yang punya pengalaman banyak, jelas nilainya, value-nya berbeda. Value-nya adalah kita bisa pertama kita banyak pengalaman untuk mengambil satu keputusan. Karena memang kita punya sense atau insting itu based on pengalaman. Kedua juga biasanya kita punya pengalaman-pengalaman yang soft skill ya, seperti komunikasi, leadership itu mungkin kita yang punya pengalaman banyak itu jelas mungkin biasanya pada umumnya lebih lebih bagus untuk leadershipnya. Terus antisipasi, mitigasi plan semacam itu. Terus terutama juga cara bernegosiasi, bagaimana kita bernegosiasi. Itu mungkin ketika kita masih muda dengan kita yang punya pengalaman, triks untuk negosiasi pun penting. Karena memang tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di puluhan tahun di dunia pertambangan. Yang jelas saya yakin sudah jadi bos-bos di sini nih. Sudah ada yang jadi manajer, yang pengalaman 15 tahun ke atas. Bahkan sudah ada yang jadi presiden direktur PT Freeport, Mr. Thompson. Itu pengalaman-pengalaman yang sudah puluhan tahun itu juga akan menjadi referensi atau dasar dia untuk mengambil keputusan, dia untuk bernegosiasi itu seperti itu. Jadi di sini kita ada eh, tiga tahapan yang kita bahas di sini itu sebagai insinyur pertambangan nih kita wajib atau memang harus mengembangkan mengekspan network atau jaringan kerja. Itu sangat penting karena memang network inilah yang menjadi kita untuk bisa berkembang. Jadi kita tidak hanya melulu berkaitan dengan operasional, dengan produktivitas, tapi network ini penting karena network inilah yang akan kita bisa mengekspan ya. Kita juga bisa mengekspan bisnis kita ini tidak nutup kemungkinan dengan network-network yang kita punya. Network-network ini apa saja sih? Pertama kita membangun jaringan profesional itu dengan eh, membuat semacam kita gabung di jaringan LinkedIn. LinkedIn itu kan semacam portofolio atau biografi kita di profesional ya. Jadi mulai kita pengalaman berapa tahun bekerja di perusahaan mana, terus di situ juga apa saja yang kita lakukan atau pekerjaan apa yang kita lakukan, expertise kita apa, dan bahkan ada rekomendasi dari kolega-kolega atau teman-teman kita kerja sebelumnya. Itu menjadi portofolio untuk autobiografi. Hmm. Yang kedua itu kita juga untuk membangun jaringan profesional kita juga bisa mengikuti asosiasi-asosiasi pertambangan. Misalnya kalau di Indonesia itu asosiasi Perhapi, kita bisa gabung di situ karena di situ banyak banyak para manajerial di bidang pertambangan, bahkan pebisnis juga di bidang pertambangan. Di situ kita bisa update uh, apa sih yang menjadi isu baru yang ada di pertambangan, apa sih teknologi yang diterapkan teknologi baru, yang jelas itu pengalaman-pengalaman mereka dan kadang-kadang juga mereka ada pertemuan tiap tahunnya itu yang bisa jadi network kita untuk bisa mengembangkan jaringan kerja ya. Yang ke yang ketiga itu bisa konferensi internasional. Konferensi internasional ini yang biasanya itu dilakukan ada yang di Bali, kadang di Jakarta itu Transkol ya namanya Transkol itu asosiasi atau konferensi-konferensi dilakukan eh, untuk seluruh dunia. Bisa ada di Bali, kadang dilakukan juga itu di Hong Kong ataupun di Amerika seperti itu. Jadi inilah jaringan-jaringan inilah bisa mengekspan bisnis kita.
Yang berikutnya itu terkait dengan portofolio hasil kerja. Nah, portofolio ini penting karena inilah yang dijadikan referensi ya bagi para investor ya, atau kalau kita sebagai konsultan ini portofolio sangat penting untuk meyakinkan calon klien atau klien, oh bahwa si A ini pernah mengerjakan proyek ini, kontribusinya dia sebagai ini, si B atau si A ini pernah mengerjakan proyek ini, misalnya gitu. Kayak gini misalnya, oh Pak Seto Prayono ini pernah bekerja di mining kontraktor. Oh dia pengalaman memonitoring untuk operasional penambangan. Oh dia tahu gimana efisiensi alat, gimana efektivitas kerja, gimana cara menghadapi kru lapangan. Nah, itu portofolio itu. Terus yang kedua penghematan biaya. Oh, Aseto ini pernah di bagian cost control atau pernah di bagian evaluasi mining evaluasi. Oh, yang jelas itu masalah penghitungan atau perhitungan dari eh, profit, costnya berapa, itu dia paham di situ portofolio. Nah, itu juga juga jadi referensi. Atau mungkin sebelumnya, oh Pak Seto pernah bekerja di mining owner yang pekerjaannya dia melakukan optimasi desain pit. Ini murni pure technical ini. Oh dia pernah bekerja itu, bekerjanya mungkin selama 5 sampai 6 tahun. Itu juga jadi portofolio. Portofolio untuk kita di dunia profesional ini sehingga para kolega-kolega yang saat berdiskusi itu paham. Pak, seorang Seto Prime ini sudah memahami poin-poin tersebut itu. Jadi portofolio ini sangat penting dan biasanya ini portofolio juga kita cantumkan di LinkedIn ya, di LinkedIn. Ini yang terakhir adalah terkait dengan pengembangan kemampuan untuk presentasi dan report writing. Jadi outputnya ini, apa yang jadi pengalaman kita tadi, kita punya portofolio, kita punya kemampuan bahasa Inggris, kita paham dengan industri pertambangan ini. Outputnya adalah ketika kita melakukan presentasi. Jadi presentasi ini bisa aja di forum-forum yang tadi, forum-forum internasional atau forum-forum asosiasi. Di situ kan akan kelihatan, oh ketika kita maju presentasi dengan satu judul, itu juga akan menarik perhatian untuk peserta-peserta lainnya. Pertama itu, yang kedua eh, khusus juga di internasional itu juga akan menjadi jadi perhatian lah. Oh ini Pak Seto Pray ini dari mana sih? Oh dari perusahaan ini. Oh autobiografinya apa sih? Oh dia punya pengalaman di tambang, di evaluasi tambang. Oh oh ternyata dia bagus ya punya pengalaman. Itu juga bisa akan membuka membuka jalan untuk kita mengekspand network kita. Gitu. Selain memang report writing, presentasi dan report writing ini hal yang penting. Justru skill yang harus diasah oleh seorang manajerial maupun direktur. Justru skill presentasi dan report writing ini karena proses negosiasi, proses meyakinkan stakeholder ataupun shareholder itu ada di sini. Dan report writing juga seperti itu, report writing. Proses membuat laporan, proses uh, kita membuat kesepakatan dalam kontrak itu sangat penting di sini. Karena seseorang yang report writing-nya bagus itu biasanya memang punya skill yang bagus. Jadi outputnya seorang profesional itu ada di dalam report writing dan presentasi. Karena di situ skill dan kemampuan narasi ya untuk mereview kontrak, membuat kontrak itu ada di seorang yang memang sudah pengalaman itu. Jadi kemampuan seperti tadi kemampuan menyampaikan informasi secara efektif ya. Mungkin dia tidak perlu berjam-jam untuk meyakinkan orang. Hanya mungkin dia perlu katakan 10 sampai 15 menit untuk meyakinkan audiens atau meyakinkan calon klien apa yang dia maksud. Cukup 10 sampai 15 menit kadang itu sudah membuat eh, satu pertemuan penting itu ada solusinya, ada hasil yang baik. Nah, di sini kemampuan non teknis sangat penting. Kemampuan komunikasi terkait juga penggunaan bahasa yang clear ya.
Dia tidak nervous, tidak gugup, bawaannya tenang, mukanya tenang, bahasanya terstruktur dan logis. Visualisasi datanya bagus, misalnya gini, dia mempresentasikan sesuatu, dia membuat satu visualisasi berupa presentasi atau video yang itu bisa membawa audiens itu terpengaruh dengan ceritanya, dan maksudnya adalah agar tujuan itu, tujuan dia dalam presentasi itu tercapai itu. Dan yang jelas, ketika seseorang mempunyai presentasi skill yang bagus, dia bisa berdialog dan bahkan berargumentasi itu menarik dan logis. Kan ketika kita bernegosiasi atau berpresentasi, melakukan presentasi, dan ketika ada pertanyaan, eh, jawaban-jawaban yang logik itu yang justru akan menjadi poin penting untuk satu meeting atau satu negosiasi itu kesepakatan tercapai. Jadi alasan-alasan logik itulah yang dipakai. Itu mungkin itu dari saya sebagai narasumber pembicara kali ini. Eh, Jika ada pertanyaan saya persilakan. Eh, Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan kekurangan. Eh, Mungkin satu waktu atau satu kesempatan kita bisa bertemu kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.